Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wan Supradi, mahasiswa Magister Penelitian dan Evaluasi Pendidikan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tugas presentasi UTS dengan artikel yang berjudul Optimalisasi Kurikulum Merdeka, Desain Evaluasi dan Teknologi Konstruktivisme untuk Meningkatkan Kualitas Pembelajaran di Indonesia. Analisis implementasi tantangan dan solusi. Jadi ada 6 artikel di sini saya ambil. Yang pertama, ini judul artikel yang pertama ini Kurikulum Merdeka untuk Meningkatkan Kualitas Pembelajaran. Jadi yang dimana fokus penelitiannya di sini menganalisa bagaimana kurikulum merdeka dapat meningkatkan kualitas pembelajaran dengan memberi kebebasan pada guru dan siswa dalam menentukan isi serta metode pembelajaran sesuai kebutuhan lokal. Kemudian di temuan utama di artikel ini, kurikulum merdeka meningkatkan motivasi belajar siswa yang relevan, pelajaran dengan dunia nyata melalui pendekatan yang berpusat pada siswa dan fleksibel. Kemudian kelemahan dan kesenjangan pada artikel ini, studi ini tidak mencakup variasi implementasi di sekolah yang memiliki keterbatasan infrastruktur. Selain itu, kurangnya penelitian lapangan untuk memahami kendala guru dalam penerangan kurikulum mereka menjadi kesenjangan yang belum diteliti secara mendalam. Kemudian ada judul artikel yang kedua, peran desain evaluasi pembelajaran untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Ini di mana fokus penelitiannya di sini mengkaji pentingnya desain evaluasi dalam proses pembelajaran dan bagaimana evaluasi dalam mempengaruhi hasil belajar setelah pengembangan kurikulum. Dan temuan utama di sini, evaluasi yang dirancang dengan baik berperan penting dalam mengidentifikasi pencapaian siswa dan kelemahan pembelajaran, sehingga bisa menjadi umpan balik yang bermanfaat untuk meningkatkan metode pengajaran. Kelemahannya di sini yakni dan penelitian ini tidak menjelaskan secara rinci metode evaluasi yang optimal untuk kurikulum merdeka. Kesenjangan ini terlihat pada tidak adanya pendekatan evaluasi yang mempertimbangkan variasi kemampuan siswa, khususnya di sekolah-sekolah dengan keterbatasan alat ukur yang reliabel. Kemudian artikel yang ketiga, peningkatan kualitas pembelajaran berbasis konstruktivisme melalui media sosial. Ini fokus penelitiannya di sini mengeksplorasi penggunaan media sosial sebagai alat bantu pelajaran berbasis konstruktivisme untuk mendorong partisipasi aktif siswa dan meningkatkan kualitas pembelajaran. Temuan utama di sini, media sosial dapat memperkuat proses belajar konstruktivis dengan memfasilitasi interaksi, diskusi, dan kolaborasi antar siswa di luar jam sekolah, sehingga meningkatkan pemahaman dan kreativitas siswa. Dan kelemahan yang kesenjangan di sini, studi ini tidak membahas risiko penyalahgunaan media sosial yang dapat mengganggu fokus belajar. Kesenjangan ini terlihat pada kurangnya solusi praktis untuk mencegah dampak negatif penggunaan media sosial, terutama terkait kontrol dan monitoring penggunaan siswa. Dan judul artikel yang keempat, yakni efektivitas sistem pembelajaran berbasis teknologi dan mendukung kurikulum 2013. Jadi fokus utamanya di sini, fokus penelitiannya meneliti efektivitas integrasi teknologi dalam sistem pembelajaran untuk mendukung implementasi kurikulum 2013 yang menekankan partisipasi aktif siswa. Kemudian temuan utamanya di sini, teknologi digital membantu siswa lebih mudah memahami materi dan berpartisipasi aktif dalam pembelajaran, serta mendukung kemampuan siswa dalam berpikir kritis dan kreatif. Kemudian kelemahan yang di sini, keterbatasan akses teknologi di sekolah mampu menjadi kendala sehingga menerapkan teknologi merata. Penelitian ini tidak mengeksplorasi strategi untuk meningkatkan akses teknologi di daerah terpencil yang menjadi kesenjangan penting dalam mendukung kesetaraan. Kemudian artikel yang kelima berjudul Analisis Implementasi Kurikulum Merdeka dan Pendidikan Kejuruan. Jadi fokus penelitian di sini menganalisis penerapan kurikulum merdeka di sekolah kejuruan dengan tujuan untuk mempersiapkan siswa kejujuran yang lebih siap kerja melalui pendekatan yang fleksibel. Kemudian temuan utamanya, kurikulum merdeka di sekolah kejuruan dapat meningkatkan relevansi pembelajaran dengan dunia kerja, namun membutuhkan adaptasi yang lebih untuk memenuhi kompetensi spesifik kejuruan. Di kelemahan dan kesenjangan di sini, penelitian ini tidak mencakup metode adaptasi kurikulum yang efektif untuk setiap bidang kejuruan dan kurang mendalami tantangan utama guru dalam mengintegrasikan kurikulum fleksibel di bidang keahlian yang spesifik. Kemudian ada artikel yang terakhir, motivasi belajar siswa sebagai faktor penentu keberhasilan kurikulum mandiri. Ini fokus penelitian di sini mengidentifikasi pengaruh motivasi belajar siswa terhadap keberhasilan kurikulum merdeka serta faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar siswa. Motivasi belajar siswa merupakan faktor penting dalam keberhasilan kurikulum merdeka. Motivasi dipengaruhi oleh dukungan keluarga, lingkungan belajar, dan metode pengajaran yang variatif.
Jadi kelemahan dan kesenjangan di sini, studi ini tidak memberikan strategis praktis untuk meningkatkan motivasi belajar di lingkungan yang kurang mendukung. Jadi selain itu, kesenjangan muncul pada kurangnya analisis tentang bagaimana faktor sosial ekonomi mempengaruhi motivasi belajar siswa, terutama di daerah dengan sumber daya terbatas. Jadi kesimpulan di sini, penelitian ini menyoroti kebutuhan mendesak akan pengembangan kebijakan pendidikan yang komprehensif dan dukungan teknologi yang merata untuk meningkatkan akses pembelajaran berkualitas di seluruh Indonesia. Jadi kombinasi antara kurikulum fleksibel, evaluasi berstandar, pemanfaatan teknologi yang terukur, serta peningkatan motivasi belajar dapat menciptakan lingkungan pendidikan yang inklusif, efektif, dan relevan bagi di berbagai jenjang dan bidang studi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk presentasi terkait tugas ulangan tengah semester. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.